Kali ini kita akan membahas tentang medan makna. Dari pembahasan sebelumnya, kita membahas tentang semantik, itu dari relasi makna, perubahan makna, sampai pada semiotikanya Peirce dan Saussure. Nah, kemarin kita pakai bukunya Alan Cruz yang judulnya Introduction to Semantic, terus kemudian kita pakai juga bukunya Saussure dan juga Peirce. Nah, kali ini kita akan menggunakan bukunya Abdul Khair, buku berbahasa Indonesia tapi cukup bagus untuk memahami dasar-dasar dalam semantik. Nah, yang akan kita pelajari hari ini di video ini adalah medan makna. Medan makna juga dikenal sebagai semantic field atau semantic domain, yang mana hal itu adalah semantik bahasa yang menggambarkan tentang bidang kebudayaan atau realitas alam semesta yang direalisasikan oleh seperangkat unsur-unsur leksikal. Jadi maksudnya ketika kita ngomong medan makna, apa yang akan kita pelajari dalam medan makna itu punya realitas dalam alam semestanya, dan realitas itu direalisasikan dalam unsur-unsur leksikal yang saling berhubungan maknanya. Misalkan contoh kasus untuk medan makna ini adalah warna. Warna merupakan medan makna karena warna itu memiliki hubungan-hubungan yang di bawahnya seperti merah, kuning, hijau, biru, ungu, jingga, dan banyak lain warna-warna yang ada. Nah, di situ semua jenis warna itu adalah memiliki medan makna yang namanya warna. Jadi warna itu medan makna atau semantik domainnya, sedangkan merah, kuning, hijau itu adalah subordinatnya atau subdomainnya dari medan makna warna. Dalam medan makna itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kolokasi atau collocation, terus yang kedua adalah set. Kolokasi itu adalah sesuatu hal yang merujuk pada hubungan sintakmatik yang terjadi antara kata-kata atau unsur-unsur leksikal. Sedangkan set itu merujuk pada hubungan paradigmatik karena kata-kata atau unsur-unsur leksikalnya itu berada dalam suatu set yang notabene bisa saling menggantikan atau saling disubstitusikan. Nah, itu maksudnya apa? Nah, kita bahas satu persatu. Untuk kolokasi itu merujuk pada hubungan sintakmatik. Contoh yang bisa kalian lihat di screen ini, di layar ini, tiang layar perahu nelayan itu patah dihantam badai, lalu perahu itu digulung ombak dan tenggelam beserta isinya. Nah, ketika kita mengamati kata per kata dari kalimat ini, kita bisa membuat kolokasi bahwa kosakata layar, perahu, nelayan, badai, ombak, dan tenggelam adalah satu kolokasi karena mereka berada dalam suatu tempat atau di tempat yang sama, yaitu pembicaraan mengenai laut. Ketika ngomongin tentang layar, perahu, nelayan, badai, ombak, dan tenggelam, itu tidak mungkin kita berbicara dengan sesuatu yang berhubungan di darat. Itu pasti hubungannya di laut. Maka dari itu kosakata tersebut merupakan sebuah kolokasi karena merujuk pada satu tempat yang sama, yaitu berhubungan dengan laut. Berbeda dengan tiang, dihantam, digulung, patah. Nah, kosakata itu tidak termasuk dalam kolokasi pembicaraan tentang laut, karena ketika kita ngomong tiang, ketika ngomong dihantam, ketika ngomong digulung, kosakata itu bisa terjadi tidak hanya di dalam perairan tapi juga di daratan. Maka dari itu, kolokasi yang ada dalam kalimat ini itu sesuatu hal yang memiliki tempat yang sama
atau merujuk pada sesuatu hal yang sama. Dalam kasus ini adalah laut. Lalu bagaimana dengan set? Set adalah sesuatu hal yang merujuk pada hubungan paradigmatik. Jadi ketika hubungan paradigmatik ini, kata-kata atau unsur-unsur leksikalnya itu dapat saling menggantikan atau saling disubstitusikan. Suatu set biasanya berupa kelompok unsur leksikal yang memiliki kelas yang sama. Misalkan seperti apa? Bisa kalian lihat. Di situ ada 2 row atau 2 baris. Yang pertama adalah bayi, sisi kiri, sisi kanannya adalah dingin. Nah, setelah bayi, di bawahnya ada kanak-kanak, di bawahnya lagi ada remaja, di bawahnya lagi ada dewasa, dan di bawahnya lagi ada manula. Sedangkan untuk dingin, di bawahnya itu ada sejuk, di bawahnya ada hangat, di bawahnya ada panas, dan di bawahnya lagi ada terik. Dan di sini set itu adalah sesuatu hubungan paradigmatik yang bisa saling menggantikan atau memiliki kelas yang sama. Jadi bisa dikatakan untuk set ini sesuatu hal yang meliputi gradasi, mungkin bisa disebut gradasi dari satu kelompok kata dalam kelas yang sama. Berbeda kalau kolokasi, ketika kita ngomong kolokasi berarti adalah kelompok kata yang memiliki area atau ranah pembicaraan yang sama. Maka dari itu kolokasi itu bahasa Yunaninya adalah collocation, yang artinya adalah tempat yang sama. Oke, jadi itu untuk membahas tentang medan makna. Medan makna itu adalah semantik domain yang juga merupakan sesuatu hal yang menggambarkan realitas alam semesta maupun kebudayaan. Dan dalam medan makna itu juga ada 2, kolokasi dan set. Nah, dalam kolokasi itu merujuk pada hubungan sintakmatik, sedangkan set itu merujuk pada hubungan paradigmatik. Pembahasan di medan makna ini bertujuan untuk kalian nanti menganalisis hubungan atau makna komponensial dalam setiap kata. Nah, sebenarnya untuk tema makna komponensial itu sudah dibahas dalam video sebelumnya, kalian bisa lihat sendiri. Tapi kalau misalkan kalian masih bingung permasalahan medan makna, kita bisa diskusikan. Cukup sekian, sampai jumpa.